Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayanisha Berta Nabila dengan NIM 122. Di sini saya akan menyampaikan tentang hambatan dan kesulitan belajar anak. Apa itu hambatan dan kesulitan belajar? Jadi menurut Westwood bahwa kesulitan belajar mengacu pada hambatan yang membatasi akses partisipasi dan hasil dalam sebuah rencana pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan hambatan yang dapat berdampak pada proses belajar dan hasil prestasi yang kurang optimal. Selanjutnya yaitu faktor kesulitan belajar. Di dalam kesulitan belajar ada faktor-faktor yang mempengaruhinya loh. Jadi menurut Ahmadi dan Supriyono menyatakan bahwa faktor kesulitan belajar dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor intern merupakan faktor yang terjadi di dalam diri manusia, yaitu meliputi faktor fisiologi karena disebabkan seperti kondisi siswa yang kurang sehat, cacat, ataupun lemah. Selanjutnya yaitu faktor psikologi karena disebabkan bakat pada pelajaran yang rendah, tingkat berpikirnya kurangnya motivasi, minat belajar yang rendah, ataupun kondisi mental yang kurang baik. Selanjutnya yaitu ada faktor ekstern atau faktor yang terjadi di luar diri manusia. Yang pertama faktor non-sosial, disebabkan semisal kondisi ruang kelas atau bangunan yang tidak layak, lalu media belajar yang kurang lengkap atau kurang baik, lalu proses belajar yang kurang disiplin dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor sosial, disebabkan karena ada permasalahan pada siswa seperti faktor sekolah, faktor keluarga, faktor teman, maupun faktor lingkungan. Hai, sekarang kita masuk ke klasifikasi kesulitan belajar ya. Klasifikasi kesulitan belajar yang pertama yaitu kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan meliputi yang pertama gangguan perkembangan motorik atau gerak, gangguan pada kemampuan melakukan gerak, dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik kasar, ada gerakan melimpah dan gerakan canggung. Selanjutnya ada motorik halus, yaitu gerakan jari jemari. Selanjutnya ada penghayatan tubuh dan pemahaman keruangan dan literalisasi atau arah. Dan yang kedua yaitu ada gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, gangguan pada kemampuan menangkap perangsang dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencangkup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Yang ketiga yaitu ada gangguan perkembangan perseptual, yaitu pemahaman atau apa yang diinderai. Dan bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi yang pertama, ada gangguan dalam persepsi auditoris berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan. Yang kedua, ada gangguan dalam persepsi visual berupa kesulitan pemahaman objek yang dilihat. Yang ketiga, ada gangguan dalam persepsi visual motorik berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. Yang keempat, ada gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan pendek. Yang kelima, ada gangguan dalam pemahaman konsep. Yang keenam, ada gangguan spasial atau berupa pemahaman konsep ruang. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri atas yang pertama dileksia atau kesulitan membaca. Dileksia atau kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Bentuk-bentuk kesulitan membaca diantaranya berupa penambahan atau addition, menambahkan huruf pada suku kata, contohnya suruh menjadi disuruh. Selanjutnya ada penghilangan atau omission, yaitu menghilangkan huruf pada suku kata, contohnya kelapa menjadi lapa. Selanjutnya ada pembalikan kiri kanan atau inversion, membalikan bentuk huruf kata ataupun angka dengan arah terbalik kiri kanan, contohnya buku menjadi duku. Selanjutnya ada pembalikan atas bawah atau reversal,
Membalikan bentuk huruf, kata, ataupun angka dengan arah terbalik atas bawah. Contohnya M menjadi W, U menjadi N. Yang terakhir yaitu penggantian atau substitusi, mengganti huruf atau angka. Contoh mega menjadi meja. Selanjutnya yaitu disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Kesulitan menulis tersebut terjadi pada beberapa tahap aktivitas menulis, yaitu yang pertama ada mengeja, yaitu aktivitas memproduksi urutan huruf yang tepat dalam ucapan atau tulisan dari suku kata per kata. Selanjutnya yaitu menulis permulaan atau menulis cetak dan menulis sambung, yaitu aktivitas membuat gambar simbol tertulis. Kesulitan yang kerap muncul dalam proses menulis permulaan antara lain, yang pertama ketidakkonsistenan bentuk atau ukuran atau proporsi huruf, yang kedua yaitu ketiadaan jarak tulisan antar kata, yang ketiga yaitu ketidakjelasan bentuk huruf, yang keempat yaitu ketidakkonsistenan posisi huruf pada garis. Dan dalam disgrafia terdapat bentuk-bentuk kesulitan yang juga terjadi pada kesulitan membaca. Seperti yang pertama penambahan huruf atau suku kata, yang kedua penghilangan huruf atau suku kata, yang ketiga pembalikan huruf ke kanan kiri, yang keempat pembalikan huruf ke atas bawah, dan yang kelima yaitu penggantian huruf atau suku kata. Dan yang terakhir yaitu ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Dan yang terakhir, aku akan memberitahu 10 cara mengatasi kesulitan belajar di rumah selama pandemi. Yuk kita lihat. Ini nih 10 cara mengatasi kesulitan belajar di rumah selama pandemi. Yang pertama, tetap fokus saat belajar online ya. Yang kedua, aktif saat pembelajaran. Yang ketiga, menyusun jadwal belajar sebaik mungkin. Yang keempat, jangan memainkan handphone ya saat sedang belajar. Yang kelima, belajar dari video. Yang keenam, buat catatan praktis. Yang ketujuh, pastikan tempat belajar kondusif. Dan yang kedelapan, rajin mengerjakan latihan soal ya. Yang kesembilan, sediakan perangkat yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, luangkan waktu untuk istirahat. Stay safe ya semua, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Bye-bye.